kata kasar. Maka ahli neraka itu kasar. Untuk katanya selalu menyakitkan. Sepak terjangnya selalu di mana dia di situ perusak. Makanya lebah itu kan tidak gitu. Ini itu seperti itu. Dia hinggap dan merusak, tapi mengambil yang bermanfaat. Masih pakai nama surat An-Nahl. Dan mungkin karena jadi seperti apa. Tapi yang memiliki apa? Senjata. Senjatanya ini bisa menjadi obat. Sengat lebah. Jadi hadisnya tidak sahlin bersikap ya mempermudah. Nah, mempermudah. Kalau sikap komunikasi serba mudah. Nah, di sini apa? Dari kata sahl, sehingga menciptakan kondisi-kondisi lingkungan yang serba tidak semrawut itu. Nah, ini kan mentransfer sifat-sifat Allah. Namanya akhlak itu mentransfer sifat-sifat Allah dalam kapasitas kita selaku manusia. Tidak bisa mengungguli, menstarai kan. Tapi ketika Allah merintah menyayangi, Allah kan penyayang. Ya. Allah itu dermawan, maka kita mencontoh kedermawanan. Jadi akhlak itu akhlak bi akhlakillah, berakhlak mencontoh akhlaknya Allah. Dalam kapasitasnya apa? Ya, kemampuan kita selalu ini ya. Sudah kita sekarang belajar kepada memberi maaf dan berpaling dari orang-orang buruk. Hadirin, memberi maaf itu kan mengerti kondisi seseorang yang diajak komunikasi. Ini tidak menghalangi untuk apa? Membawa hak-hak di pengadilan. Jadi yang kita depankan itu apa? Memberikan maaf. Tapi tidak menuntut haknya. Nah, kalau semuanya dikasih standar keadilan, tidak ada kasih sayang nanti. Kan keadilan itu ya, apa adanya. Dengan orang dekat kita harus adil-adilan kan. Nah, tapi kan kaku tuh. Tapi yang didepankan makanya ya, Allah itu senang. Senang itu kan cinta itu. Nah, di sini memberi maaf. Kenapa Allah itu memberi maaf? Allah itu memberi maaf. Jadi adil-adilan, dia menuntut hak sesuai kezaliman yang diderita. Itu adil. Tapi Allah itu sewenang orang memberi maaf. Sampai Allah itu tidak menghukum sekaligus pelaku kemaksiatan, disuruh nunggu, jangan dicatat, jangan tobat. Kalau tidak ditobati dicatat, kalau ditobati dihapus. Ketika dihapus diganti kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelum dia tobat. Jadi naik kelas. Itu karena Allah luar biasa. Sebab Allah itu sudah memasang ya, standar mewajibkan. Ya, ini haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan tidak menganiaya, tidak menerjang hak ya pada hamba-hamba. Sebab Allah mengatakan ya, manusia, bahayamu itu ya, kamu tidak akan mampu, bahayamu itu mengalahkan bahaya saya. Makhluk itu kan punya bahaya, tapi bahayanya makhluk semuanya itu termasuk manusia, itu tidak akan mampu mengungguli bahayanya. Sama manusia kan bisa memberi manfaat, tapi manfaat manusia itu tidak mampu mengalahkan
mensesarai apalagi mengalahkan hak Allah memberikan manfaat. Kalau pokoknya manusia pasang badan, maka saat Allah memerintahkan seperti hanya melarang, itu ada ancaman bahaya. Kalau kamu tidak menstandati perilakumu dengan perintah larangan, manfaat makhluk itu dicipta. Jadi kalau itu Allah yang melarang, maka Allah itu senang memberi. Sampai Nabi Ibrahim orang musyrik pintu aktif, kalau kamu hukum fa'innahu ibad, itu hamba. Jadi itu dengan orang musyrik, kalau kamu hukum itu hamba. Tapi wa in taghfir lahum, kalau kau ampuni fa'innahu antal ghafur, kau mengampun penyakit. Jadi kalau orang musyrik itu diampuni oleh Allah, tobat ya. Ini melewati tobat, dibuka hatinya. Sama dengan Nabi Isa. Intu antikum fa'innahu kita. Kalau kau hukum, kau atur, maka terserah. Fa'innahu filahu. Kalau kamu ampuni, kamu itu memang pengampun penyayang. Sehingga orang-orang musyrik itu kalau mau diampuni oleh Allah tobat. Karena apa? Dominan sayangnya Allah. Jadi ya, jadi memberi maaf itu para kekasih Allah berat ya. Berat. Standar keadilan, iya, tapi standar memberi maaf itu lebih dicintai Allah. Makanya adil itu lebih dekat. Idilu, berbuat adil lah. Buat adil itu akrab, jauh lebih dekat ya kepada takwa. Jadi adil itu dekat dengan belum sampai takwanya. Berarti apa yang dominan itu apa? Sayangnya Allah. Jadi makanya penyayang itu sebenarnya. Karena itu sifat-sifat Allah yang tak terhingga. Sampai warahmati wa rahmat itu meliputi segalanya. Tidak ada sesuatu yang bisa disebut sesuatu. Itu di sana ada jaminan rahmat Allah. Gitu ya. Allah menegaskan itu. Nah, di dalam kemudian berpaling dari orang-orang itu. Orang bodoh itu gimana sih? Jahil itu. Ya jahil. Kalau Allah Ta'ala ya, berfirman khudil afwa, khudil dari kata ambillah. Jadi kalau kita memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan, maaf ini, maaf. Jadi ambillah keputusan untuk memberikan maaf. Pemaaf. Jadi ya khudil afwa, ambillah maaf. Sebab manusia itu kan saat dihadapkan pada masalah bisa mengambil sebuah keputusan. Maka yang didapatkan kan maaf. Jangan standar keadilan dulu menuntut hak yang diambil. Berarti ini kan dicintai Allah. Kemudian wa'mur bil urfi, perintahlah bil urfi, landasan perintah dari urf. Urf itu diterjemahkan ya ma'ruf. Urf itu sebetulnya gini, kan ada tradisi lokal ya. Urf itu ya. Yang tradisi lokal itu memang pembawaan watak dasar manusia. Ini bukan berarti apa? Tidak asli Islam. Sebab Rasulullah itu mengatakan gini, kalimatul haq dhalatu, penegasan benar itu milik orang beriman yang hilang. Jadi kita ini punya ajaran, yang ajaran itu kalau
dilakukan itu dikenal oleh orang-orang yang sebagai manusia yang berakal sehat. Ini ya, keakraban, saling tolong menolong, ya, tidak berbuat jahat seperti halnya kalau dia dijahati tidak mau. Itu kan dulu ada. Lalu dibakukan dalam kata-kata apa? Ojo dewe, dan disuruh tolong. Nah itu kan sebetulnya kata-kata hikmah ya. Yang Rasul mengatakan kalimatul haq walatul mu'min. Kata-kata itu harus dibenarkan. Itu milik mukmin yang hilang. Fahaitsu ma wajadtumuhu, dimanapun kau temui, kau haqqu bi. Dia lebih berhak mengambil, itu milik mukmin. Menurut manusia itu kan dikasih oleh Allah watak-watak, dan ini cerminan apa? Sifat-sifat. Ini ketika Allah menciptakan, ini kan terpengaruh dengan apa? Memang ada pancaran cahaya Allah. Ini, sehingga apa? Ini dikatakan Quran. Sehingga diterjemahkan perintahlah dengan dasar-dasar kewajaran sebagai manusia yang berakal sehat wajar. Ini maka ketemu dengan muka berseri. Ini semua orang kan senang deh. Itu kan perlu agama, itu memang agama, ini milik Muslim. Dimanapun kau temui, kamu lebih berhak mengambil itu milikmu. Ini, nah, coba manusia itu memiliki watak-watak ini. Nah, sehingga perintahlah hal-hal yang wajar. Kalau disebutkan dalam Quran, waktu buyuta min abwabiha wa tabun. Masuki rumah itu dari pintu-pintunya. Jangan nyeleneh. Masuk rumah lewat genteng itu nyeleneh. Nah, nyeleneh itu bukan kursi. Karena tidak dikenal itu sebuah tindak wajar. Waktu buyuta min abwabiha. Masuki ruang-ruang itu dari pintunya. Yang wajar. Masuk rumah, masuk jendela. Ini ada wajar. Nah, kewajaran namanya kursi. Ini ajaran orisinal. Jadi, kenapa semua orang akan mengakui bahwa itu sebuah sikap-sikap yang wajar? Jadi, makanya wa'arid berpalinglah anil jahilin, dari pelaku-pelaku jahil, pelaku-pelaku yang tidak mendasarkan kepada informasi ilmu. Dikatakan bodoh yang paling bodoh itu orang yang tidak mau diberitahu oleh Allah yang Maha. Larangan Allah itu dari yang Maha Tahu, bahaya. Perintah Allah itu dari yang Maha Tahu, seluruh. Ini, dan manusia itu Islam. Ini ya. Maka disebut dalam Al-Quran kewajaran itu al-urf, sesuatu yang memang wajar. Ini ya. Maka dalam bahasa Al-Quran, wa aqim wajhaka lid-dini hanif. Jadi maka orientasikan, hadapkan wajah. Jadi di area wajah itu ada telinga, ada mata, ada lesan yang berkomentar. Jadi ya, ini bisa mencerminkan permohonan, seperti halnya bisa mencerminkan sebuah sikap menerima, bisa berseri, bisa semut, ya bisa. Tapi semuanya itu di sini ada ya, yang namanya jaringan saraf. Ya, nah, jaringan saraf ini akan membuat sebuah bentuk kesadaran. Ketika saya menghadapi siapa, ini kan ada reaksi pikiran, kesadaran. Masa dengan anak kita umpamanya bentar, enggak kan? Nah itu apa itu? Nah, sehingga turun kepada hati. Ini apa? Di sini nanti rahimahullah berpaling dari orang-orang yang buruk. Ya, kenapa? Orang-orang yang menolak standar komunikasi sesama manusia itu dengan standar komunikasi Islam. Nah, usianya berapa, orang siapa orang itu. Jadi ya, nah di sini nanti rahimahullah ini landasan pada semua pijakan ilmu personal
Ini kan komunikasi, komunikasi politik, komunikasi dalam bentuk pendidikan. Ini kan ada wali manujai 190 itu surat. Jadi berpaling itu artinya tidak meladeni. Maka proses komunikasi pendidikan itu penting. Lewat mana? Apapun komunikasi dengan manusia itu akan melahirkan sikap-sikap yang tidak saja pribadi namun sikap sosial, sikap politik. Jadi ya, makanya pada sekarang ini kan kita mengenal tidak bisa kalau tidak bahasa kekerasan itu bahasa kekerasan itu bahasa. Kenapa tidak bisa dengan bahasa ya util waktu waktu anil itu kan sudah bahasa baik. Jadi ya, apa disebut wajah dilhum billati ya mujadalah itu sudah komunikasi. Makanya kan didahului kan ya. Jadi ya, ada pendahuluannya sampai klimaknya wajah dilhum billati ya udu'u ngajak. Nah, mengajak itu kan bahasa komunikasi. Ila sabil kepada Islam, sabil rabbika itu Islam. Karena Islam itu butuh komunikasi pendidikan, komunikasi bahasa pendidikan, komunikasi bahasa politik, biar berbeda bahasa politik. Ya, butuh ila sabil rabbika bil hikmah. Dari kata hukum itu menahan, tahan dulu. Siapa yang kau ajak bicara dalam masalah apa? Kan dulu kan? Itu tidak bisa diganti oleh kalau manusia itu mau. Wal mau'izatil hasanah, itu komunikasi juga. Dalam bahasa apa? Nasihat. Mau itu. Nah, nasihat itu macam-macam. Dilihat orang yang kita ajak komunikasi. Itu kan luar biasa itu Nabi dibekali yang dari klimaknya ini wajah tidur nanti ya. Kalau tidak bisa ya adu argumentasi itu pun dengan cara yang disepakati baiknya. Tidak boleh usir, tidak boleh mencari titik kelemahan dalam arti untuk mengalahkan, tapi mencari titik untuk bisa diterima dengan adu argumentasi sehingga tidak ada yang merasa menang kalah. Ini itu cara berkomunikasi dengan sistem kenabian. Di langit itu bukan diteliti oleh pakar komunikasi, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa klimaknya kalau perdebatan tidak bisa ya dengan bahasa perang. Ini tidak bisa kecuali dengan bahasa kekerasan. Beda banget itu ya. Mereka tidak mau sama dengan hari ini. Mereka hanya paham dengan bahasa yang mereka gunakan. Kita kembali kepada ini. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Insan fasfah sohal jamil. Musafahah itu juga sebetulnya talang. Jadi fasfah di sini terjemahkan maaf. Soalnya biasanya maaf ya. Simboliknya kan gitu. Karena ini komunikasi hanya. Sohal jamil dengan apa? Ya, cara yang terbaik. Jadi, di sini ada rahimahullah. Ini kan perintah kepada siapa? Fasfah itu tunggal, bukan fasfahu, tapi fasfah itu Rasulullah. Rasulullah Muhammad berikan maaf dengan maaf yang terbaik. Jadi, makanya sampai di dalam hati itu semoga memang itu mewakili hati ketika bersalaman ini komunikasi baik. Ini itu beda lagi nanti sudah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat An-Nur, wal ya'fu, dalam mereka memberikan maaf, wal yasfahu, berlapang dada.
niatan, lapang dada menerima kekurangan. Tidak semuanya itu sempurna. Jadi ya, baik bahasa komunikasi, lesan maupun bahasa komunikasi sikap itu tidak semuanya sempurna. Ya. Allah tidakkah tuhibbuna, ya, kalian menyukai ayat Allah, Allah itu mengampuni, yang ampunannya berikan surat ampun. Ya, itu Allah itu kalau nggak senang lah, ya Allah itu memberikan ampunan, maka bersikaplah kamu lapang dada dan suka memberi maaf. Wah itu berat, kenapa? Cinta Allah ya. Cinta Allah itu diletakkan pada sesuatu yang berat. Padahal manusia itu kan kepinginnya ya, kalau bukan mengambil hak, tidak puas manusia. Kalau dijewel ini keplang, kalau itu keplang yang tidak manusia kan. Kenapa? Manusia itu untuk haknya mencari kepuasan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika mengajari semacam ini, itu hasil penelitian manusia dari Allah. Allah senang. Para kekasih Allah itu nyeleneh umumnya orang mengambil hak. Dari mengambil hak itu yang adil itu sulit. Jadi ya, ini tidak menerima. Jadi menerima. Dan itu akan membuka ruang-ruang cinta Allah. Ini ya. Dan pasti diganti dunia apalagi akhirat. Ya, makanya ini para kekasih Allah jadi wal yafu wal yasfahu, baru tidakkah kau suka Allah itu memberikan maaf kepada kamu. Berarti maaf ini tidak sekedar istighfar. Ini istighfar kan untuk saya, tapi ketika saya berkomunikasi dengan orang kan macam-macam. Jadi ya macam-macam. Ya, masa dibisui balas bisui. Ini kan menambah dua orang yang beristighfar. Ini lagi ngomong. Didolimi, mendalimi. Menuntut hak boleh, tapi kebanyakan manusia menuntut hak itu dasarnya kepuasan. Ya, itu Allah itu kamu dasarnya mendapatkan ampunan Allah. Jadi banyak ampunan Allah itu disediakan ketika keakuan kita ini kita tambahkan. Keakuan ini. Soalnya Allah itu sewenang orang yang menanggalkan keakuannya. Sebab yang aku ya hanya Allah. Makanya Rasulullah itu meskipun secara tajwid itu kan dibaca anak ya. Coba bacaan Rasulullah anak. Ini kata ditambah. Sebenarnya ngomong anak itu dulu anak kayu dulu kan ya. Coba mana iblis anak kayu anak rebut. Jadi Allah itu mengucap menerisi nanti. Nah, karena anania keakuan itu soal dimana beda Allah. Ini. Maka berikutnya surat Al-Imran. Wal afina 'anil nas, afi pelaku yang suka memberikan maaf. Ini anil nas dari manusia, maksudnya apa? Dari kejahatan orang, dari kekalian manusia. Ini sifat-sifat kekasih. Makanya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai. Kalau Allah mencintai tidak keliru. Masa Allah keliru memberi izin cinta lalu dicabut? Tidak keliru kan? Nah, kita boleh keliru. Dicintai ternyata biasa. Allah itu tidak. Makanya kita ini harus takut. Allah itu kenapa? Saya berdua bisa yang saat Allah itu dalam urusan. Sanafruhu lakum ayyuhal thaqalain. Akan kuberikan perhatian penuh kepada kamu, jin dan manusia. Jadi Allah itu mentolongi setiap hari. Pemain manusia itu mengawasi. Ya. Kalau bakal lebih berusaha bukan untuk mengawasi. Nah, yang mengawasi harus kita jaga. Ya. Jadi ada perasaan malu.
bahwa ma'akum aina ma'akum tak menimbulkan rasa malu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu senantiasa ya mencintai pelaku-pelaku kebaikan. Di mana muhsin ini ya membalas yang seharusnya dia mampu membalas atas kezaliman yang diterima. Ihsan, adil menuntut hak sesuai dengan hak yang diambil. Kalau syukur membalas kebaikan setimpal dengan kebaikan yang diterima. Tapi kalau ihsan tidak berat, ya membalas kejahatan dengan kebaikan berat banget. Itu pertanyaan Sayyidina Jibril alaihissalam. Mawal iman, mawal Islam, mawal ihsan. Apa ihsan diterjemahkan apa? Kau patuhi seolah kau melihat yang kau patuhi. Nah, kepatuhan menjalani perintah itu yang berat, tapi tidak seberat kepatuhan meninggalkan larangan. Kenapa? Senangnya pada larangan. Nah, di sini itu yang kita perhatikan. Muhsin itu sudah perhatian kepada Allah. Yang melarang itu Allah, yang perintah Allah. Jadi ya, makanya iblis kan tidak sukses dalam masalah ini ya. Dia tidak melihat yang perintah ya. Dia melihat kepada objek perintah. Kalau melihat objek perintah itu yang berat. Ini ya, sujud kepada Nabi Adam, pendatang baru, tidak punya prestasi apapun ibadah, bahannya disebut ini tiga berat. Tapi malaikat kan tidak melihat yang mereka. Nah kita pun kadang-kadang yang disujudi merasa mulia. Enggak, itu hanya dipinjami. Kita disujudi malaikat itu kan kita dipinjami. Jadi itu hak Allah itu. Makanya Nabi Adam ketika bilang Nabi coba di dalam Al-Quran boleh orang komentar Nabi Adam membalas penghinaan yang dilancarkan oleh iblis dan ada anak biru minhu orang kali minna orang tahu minti. Nabi Adam menang ya, saya tidak punya itu Allah saja. Nah, makanya kita harus berbalik sekarang. Kalau saya diposisikan jadi iblis itu mungkin 10 apa yang bisa? Nah, sehingga Nabi Adam diposisikan menjadi pihak yang dijadikan standar kepatuhan Allah. Apa mulianya saya saat itu hanya dipilih. Jadi itu imbas balik memahami ya sana itu laku kelima sampai. Makanya orang ya kalau kita ngaji hikam kan ada itu. Al-ghafil idza asbaha yaduru mana yaf'al wal aqil idza asbaha yaduru mana yaf'al. Ini di sini bukan masalah orang yang lalai lawannya orang ingat. Orang yang lalai lawannya orang bodoh. Akil itu orang berakal, bukan lawannya orang bodoh. Nah ini kan pemetaan ini, sama dengan ini, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu memberikan perhatian penuh kepada kita. Jin manusia, berikan perhatian saya setiap saat. Nah, maka orang yang lalai itu kan orang yang tersita perhatiannya, memandang ketika dia berkomunikasi dengan orang. Dia tidak memandang. Allah tahu sebelum komunikasi itu terjadi, saat terjadi dan setelah terjadi. Allah maksudnya gitu. Ya, kita dirugikan orang ya. Apakah Allah tidak tahu sebelum saya dirugikan orang? Saat terjadi itu dan setelahnya Allah tahu ya. Ini, maka orang yang lalai artinya orang-orang yang lengah. Yang dilihat yang di depannya tadi. Aku disakiti orang, aku dirugikan orang, saya dizalimi orang, yang itu yang dilihat. Ya Allah tidak tahu kan? Ini ya. Nah, makanya muhsinin itu melihat Allah yang mentelangi kita, semesta ini
Kalau Allah ngantuk, TKP itu mesti. Maka orang yang lalai itu saat memasuki kegiatan pagi, ini yang dulu dia memandang, punya perencanaan apa yang hari ini saya jalani. Itu lali. Apa yang saya jalani itu bisa keluar dari perencanaan Allah. Ya kamu punya standar syariat hari ini, ya perintah apa yang Allah berikan kepada saya. Makanya asbahah itu masuk kegiatan pagi, subuh itu. Pernah mensyukuri kalau subuh, sholat masjid, bisa sholat. Masya Allah, berapa tahun ini? Berarti Allah masih memperlakukan kita di pagi ini menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ketaatan. Bisa dipindah ya. Sedangkan orang-orang yang akil, orang yang menggunakan akal, bukan lawannya orang yang bodoh, orang yang lali. Ini maka jangan sampai kita lali. Dari setiap saat itu Allah memperhatikan. Nah, Allah punya standar ketaatan, larangannya jangan, perintahnya jangan. Nah, sedangkan orang yang akil tidak saat memasuki kegiatan pagi yang dulu dia perhatikan. Yang mana yang mau apa yang Allah lakukan kepada saya saat memasuki kegiatan pagi ini, nah, itu baru orang yang menggunakan. Makanya jahil itu orang yang paling bodoh itu orang yang tidak mau diberitahu oleh yang maha tahu. Siapa? Allah itu punya larangan, tapi rupanya Allah punya perintah lakoni. Jadi ya jangan dilakukan baik. Nah di sini ada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau tadi ala tuhibbuna ayyamul dari saya kan, dari kita kan, aku gak senang dengan kamu. Berarti apa? Ampunan Allah itu yang paling banyak diletakkan kepada siapa? Itu kan memaafkan, bermaafkan. Dan itu berat. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin dari Allah. Jadi tuhibbuna itu diupayakan. Tapi wallahu yuhibbu itu artinya dianugerahkan. Jadi seneng itu ya masih dilakoni. Ya, tapi ada yang diberi. Ya, yang disebutkan dalam pelajaran-ajaran Islam itu kasbiyun wa wahdiyun. Upaya diupayakan, wahdiyun dianugerahkan dan dianugerahi Allah. Jadi ada orang itu yang dianugerahi tanpa upaya. Tapi ada proses berupaya disenangi Allah. Mana gitu? Kapan ini yang dilarang itu Allah SWT kalau kamu tidak, yang diperintah itu Allah SWT kalau kamu jangan. Allah itu benci kalau kamu tidak. Itu kan ada janji-janji cinta. Makanya taqarrub itu gitu, mendekatkan. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini ya, walaman sobaro, dan sungguh bagi siapapun sobaro yang mengambil sikap sabar, artinya menahan diri, ya, tidak mengeluh, ya, kecuali hanya kepada Allah. Wa ghafara, dan memberikan maaf, memberikan ampunan. Makanya kalau itu kan gini, mungkin dengan ampuni ya Allah, kan berat. Saya dapat kedoliman, saya itu nang Allah ini, ya Allah semoga kau ampuni. Lu kan berat. Kadang-kadang berat, jangan pakai berarti menang aja semua terserah Allah. Bahaya kan? Tapi tidak. Walaman sabar, dan sungguh siapapun yang menahan, wa ghafara, dan memberikan ampunan. Artinya apa di sini dilanjutkan? Dengan ampunan. Coba Rasulullah itu ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jika bimbingan kaum saya ya Allah, karena tidak ada, dia tidak tahu semacam ini ya, dia tidak tahu. Kenapa waktu itu? Ini orang kafir kan terus.
Coba sesama muslim kan gitu, itu berat, mintakan ampun dan berat. Padahal kita sudah dicederai kan. Inna sesungguhnya dzalika, itu isyarat kemana ya? Ya. Sikap-sikap tadi. Lah benar-benar min di antara azmil umur. Jadi kata azama itu sebetulnya yang dicita-citakan, yang diharapkan mendapatkan. Berarti apa? Hal yang diutamakan, hal yang utama di dalam kehidupan. Nah ini kemudian hadis yang pertama. Ini Aisyah, cerita Aisyah radhiyallahu anha. Ini seorang dekat Rasulullah yang akhir-akhir hayatnya banyak tinggal di rumah beliau. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah ini radhiyallahu anha qalat, bahwasanya beliau bertanya, Qalat li balik bertanya, qalat li Nabi, bertanya kepada Nabi SAW, hal ata alaika, adakah datang kepada kamu, artinya mengalami, adakah peristiwa yang kau alami, yaumun, satu hari ya, cobakan hari-hari yang pernah kau alami. Karena asyadda, yang hari itu asyadda di yaumin Uhud, yang jauh lebih keras melebihi dari Uhud. Uhud itu kan gitu kan, perang Uhud itu. Coba Rasulullah itu sampai terperosok. Jadi perang Uhud mengalami kegagalan. Rasulullah masuk malam itu diisukan meninggal. Ini ya, mengalami sebuah kekalahan, padahal kemenangan sudah di tangan, lepas. Ya, Rasulullah tidak dituruti, orang-orang dekatnya terbunuh, termasuk pamannya Hamzah, orang-orang dekatnya. Qala, Nabi menjawab, atau Nabi, ya, sungguh aku pernah menjumpai, menemui min qaumiki, dari kaummu. Kaumannya kaum Quraisy. Wakana, dan adalah hari itu asyaddu, amat berat, malam itu apa yang aku jumpai minggu di antara mereka yaumal aqabah, yaitu apa? Hari Aqabah. Jadi pada waktu itu ada perjanjian di Aqabah. Itu biasa. Intinya hadirin rahimahullah, ini sikap-sikap yang berat, namun di sana ada janji cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekasih Allah itu lewat apa? Banyak orang-orang yang mengedepankan bukan takdir lagi, tapi memberikan apa yang Allah dapatkan. Dan cinta Allah itu banyak diletakkan di dalam hal-hal yang berat. Kita dari dengan apa? Tidak mengambil rukhsah, tapi mengambil apa? Azam, kewajiban penuh, tidak mengambil rukhsah. Saya pikir itu musolli bersama dengan baik karena